Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi menegaskan tentang pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan di lapangan. Kecepatan evakuasi menentukan jumlah nyawa korban yang dapat diselamatkan. Kita berharap tidak ada bencana yang melanda masyarakat, baik itu bencana alam maupun bencana-bencana yang lainnya, ataupun kecelakaan besar. Tetapi kita tahu, menurut data yang saya miliki, potensi bencana di dunia ini cenderung semakin tinggi. Frekuensinya 5 kali lipat naik selama 50 tahun terakhir. 5 kali lipat. Presiden Jokowi berharap ada perubahan dan transformasi dalam persepak bolaan di Indonesia dengan adanya kepengurusan baru PSSI dari hasil Kongres Luar Biasa PSSI. Pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada PSSI. Tetapi yang paling penting ada sebuah perubahan, ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 13 Februari, Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Taur Matan Ruak di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Setelah upacara penyambutan, perbincangan ringan di beranda belakang Istana Kepresidenan Bogor serta sejumlah rangkaian acara, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Taur Matan Ruak melakukan pertemuan bilateral. Pada pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral, terutama kerjasama di bidang ekonomi. Dalam pernyataan pers bersama Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Taur Matan Ruak, usai pertemuan itu Presiden Jokowi antara lain mendukung kerjasama ekonomi antara kedua negara dengan mengembangkan kawasan ekonomi perbatasan di NTT dan Aoikusse. Saya menyambut baik terus meningkatnya hubungan perdagangan kedua negara dan kita berkomitmen untuk mengintensifkan pembahasan mengenai pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan antara NTT dan Aoikusse. Dan untuk mendukung kerjasama ekonomi, khususnya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan, kita sepakat untuk mendorong dimulainya perundingan pembentukan bilateral investment treaty. Saya juga menyambut baik peningkatan konektivitas darat antara lain melalui peluncuran perdana trayek rute Kupang-Dili dengan trayek bus. Secara khusus, saya juga mendorong agar biaya logistik transportasi laut untuk kegiatan bisnis dapat diturunkan. Yang kedua, pengelolaan kawasan perbatasan. Kita telah menyepakati untuk segera menyelesaikan 2 segmen perbatasan darat yang tersisa pada tahun ini, yaitu segmen Noel Besi Citrana dan segmen Bijail Sunan Oben. Penyelesaian perundingan batas darat ini penting untuk dapat memulai perundingan maritim serta mendorong pembangunan PLBN di Opoli. Pada pertemuan itu ada 5 nota kesepahaman yang disepakati Indonesia dan Timor Leste, diantaranya nota kesepahaman tentang kerjasama bidang pendidikan tinggi, serta nota kesepahaman tentang kerjasama meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Meteorology, Climatology, and Geophysics between the head of Meteorology, Climatological, and Geophysical Agency of the Republic of Indonesia and the Minister of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor-Leste. Memorandum of Understanding on Cooperation in the Development of the Human Resources and Knowledge Sharing, signed by the head of the Indonesian General Election Commission
and the head of the Democratic Republic of Timor-Leste National Election Commission. Sejumlah menteri dan ketua lembaga mendampingi Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Perdana Menteri Timor-Leste seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Ketua KPU Hasyim Asyari. Selasa 14 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden memimpin rapat dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Menko PMK Muhadjir Effendi usai mengikuti rapat tersebut dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengkoordinasikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada korban bencana gempa bumi di Turki dan Suriah. Menurut Muhadjir Effendi, bantuan kemanusiaan itu telah mulai dikirimkan pada tanggal 11 Februari lalu. Kemudian pada tanggal 13 Februari itu kita kirim 181 personel orang untuk melakukan tugas-tugas berbantuan di sana, terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis. Untuk pertolongan pertama terutama dibutuhkan dokter-dokter ortopedi, bedah ortopedi ya. Dan pada berikutnya nanti insya Allah setelah tim pertama ini ditarik, ya, akan kita kirim tahap kedua kemungkinan yaitu dokter-dokter yang khusus dan perawat ahli kesehatan yang menangani penyakit-penyakit menular. Kemudian untuk berikutnya kita akan mengirim bantuan berupa logistik yang dibutuhkan nanti insya Allah pada tanggal 2 akan diberangkatkan tanggal 20 Februari yang akan kita berangkatkan sebanyak 4 pesawat ya, 4 pesawat kargo untuk mengirim bahan-bahan pangan, bahan-bahan peralatan yang dibutuhkan, termasuk selimut, pokoknya yang sesuai dengan permintaan dari pemerintah Turki dan pemerintah Suriah. Selain itu, Muhadjir Effendi mengatakan bantuan-bantuan yang akan dikirim tersebut sesuai dengan permintaan dari Turki dan Suriah. Muhadjir Effendi mengatakan Presiden Jokowi juga menyetujui bahwa pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa uang tunai atau non-material. Rabu 15 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden Dewan Air Sedunia Loic Voycon dan delegasinya. Dalam pertemuan itu antara lain dibahas tentang penyelenggaraan Forum Air Sedunia ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang, yang salah satunya membahas kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono usai mendampingi Presiden Jokowi dalam keterangan persnya antara lain menjelaskan topik kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan menjadi perhatian karena Presiden Jokowi memandang saat ini dunia sudah menghadapi krisis air global. Lebih lanjut, Basuki Hadi Mulyono mengatakan Presiden berharap pertemuan di Bali mendatang dapat menghasilkan rekomendasi yang nyata. Beliau memesankan ada 6 topik yang harus dibahas di dalam World Water Forum nanti. Di antaranya adalah kebutuhan air untuk human dan environment, okay? Karena beliau melihat the global water crisis now sekarang ini sudah kita hadapi. Untuk itu beliau berharap World Water Forum ke-10 nanti tidak hanya sebagai conference biasa, tapi juga menghasilkan concrete recommendation untuk dilakukan aksinya. Selain Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Kamis 16 Februari, Presiden menghadiri dan membuka rapat kerja Basarnas dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan tahun 2023 di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi antara lain mengatakan dirinya mengapresiasi kecepatan Basarnas dalam merespon bencana atau kecelakaan transportasi yang pernah terjadi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan semua pihak berharap tidak ada bencana yang melanda masyarakat, baik bencana alam maupun kecelakaan besar. Presiden mengatakan menurut data yang dimiliki, potensi bencana di dunia ini cenderung semakin tinggi. Data yang saya miliki, potensi bencana di dunia ini cenderung semakin tinggi. Frekuensinya 5 kali lipat
naik selama 50 tahun terakhir. 5 kali lipat. Hati-hati. Frekuensi bencana di Indonesia juga mengalami peningkatan yang drastis, yaitu naik 81%. Dari yang sebelumnya 2010 1945, kemudian 2022 kemarin 3.542. Kenaikannya sekali lagi dalam 12 tahun ini 81%. Kita semuanya berharap tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan besar. Tetapi kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman yang ada dari saat ada Air Asia di 2014 yang jatuh di perairan Belitung, kemudian Sriwijaya SJ182 di Kepulauan Seribu, kemudian Lion Air JT610 di perairan Kerawang di 2018, dan juga kapal motor Sinar Bangun di Toba di 2018. Semuanya saya mengikuti dan beberapa saya melihat langsung di lapangan. Kecepatan respon dari Basarnas, saya harus menyampaikan apa adanya, sangat cepat. Karena memang harapan korban dan keluarga korban itu bertumpu pada tim SAR. Kecepatan evakuasi untuk menentukan jumlah nyawa yang diselamatkan juga berada di tim SAR. Oleh sebab itu, menurut saya, yang namanya penggunaan teknologi untuk mempercepat pencarian dan pertolongan ini sangat penting. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pertolongan dan pencarian. Oleh karena itu, menurut Presiden, mengedukasi masyarakat yang sering mengalami bencana menjadi sangat penting agar masyarakat mengetahui dan memiliki dalam pertolongan awal. Sebelum memberikan sambutan, Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Basarnas melihat langsung peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Basarnas. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menko PMK Muhadjir Effendi serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kamis 16 Februari, Presiden membuka pameran otomotif tahun 2023 di Kemayoran, Jakarta. Presiden Jokowi dalam kesempatan itu minta kepada industri otomotif di tanah air untuk lebih berorientasi pada ekspor daripada menjual produk di dalam negeri. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan industri otomotif di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik dan tumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 mobil. Dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan 3,3%. Meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022. Akibatnya kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet, saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet, karena memang penjualannya mencapai angka untuk mobil 1.048.000 dan untuk kendaraan bermotor 5.221.000. Angka yang sangat besar sekali. Supaya tidak macet, saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan tentang penggunaan kendaraan listrik yang diyakini akan menjadi tren dunia ke depan. Menurut Presiden, pemerintah saat ini terus mendorong agar ekosistem mobil listrik dari hulu hingga hilir dapat segera dimiliki. Dari hulu sampai hilir, ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki sehingga bisa masuk ke
supply chain global. Dari EV baterai, dari lithium baterai, semuanya sekarang ini terus kita dorong agar ini segera bisa selesai. Jadi investor sekarang kita kalau dia ingin membuat katot atau prekursor, kita bilang stop dulu, harus masuk ke EV baterai. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih dari industri yang kita miliki. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hadir juga Ketua IMI yang juga Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Jumat 17 Februari menjawab pertanyaan wartawan tentang hasil Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI, Presiden Jokowi mengharapkan dengan Ketua PSSI yang baru terjadi reformasi secara menyeluruh dalam persepak bolaan di Indonesia. Pemerintah tidak akan intervensi apapun kepada PSSI. Tetapi yang paling penting ada sebuah perubahan. Ada sebuah reformasi total, ada sebuah transformasi sehingga dari kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki ini betul-betul nanti tahap demi tahap itu bisa kemajuannya kelihatan, roadmap-nya juga kelihatan, perencanaannya kelihatan, mau apa dalam 50 tahun, mau apa dalam 25 tahun. Nanti kalau pas minggu depan kelihatannya akan ketemu, akan saya tanyakan itu. Sudah ada peta jalannya belum? Ada targetnya belum? Untuk mencapai target itu apa yang dilakukan? Semuanya harus terencana secara detail. Kalau mau sepak bola kita maju. Tapi yang kedua, yang paling penting juga yang kedua, pembangunan infrastrukturnya harus memang ada. Kita kan sampai sekarang nggak punya Basecamp yang memiliki, saya waktu omong-omong dengan Sintayong, itu 5 lapangan dalam satu lokasi. Ada penginapan, ada kolam renangnya untuk olahraga pemain-pemainnya. Pak Erick sendiri nggak harus mundurkan, Pak? Apanya? Rangkap jabatannya, Pak. Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya, karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua Dayung, bisa. Pak Erlangga juga jadi ketua WUSU, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, bisa. Pak Prabowo juga jadi ketua pencak silat, bisa. Apa lagi? Gimana? Ini urusan manajemen, jadi manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Masalah manajemen. Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI yang berlangsung di Jakarta pada hari Kamis 16 Februari menghasilkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Erick Thohir ditampingi dua wakilnya Menteri Pemuda dan Olahraga Yainuddin Amali dan Ratu Tisa Destria. Selain itu, Kongres tersebut juga telah memilih para anggota Komite Eksekutif PSSI. Jumat 17 Februari, Presiden menghadiri puncak harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Presiden Jokowi pada kesempatan itu menitipkan kepada semua pihak untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan memasuki tahun politik 2024. Menurut Presiden, tantangan global saat ini masih sulit untuk diperhitungkan. Presiden Jokowi kembali menjelaskan situasi global sehingga sejumlah negara mengantri untuk menjadi pasien IMF. Tadi Bapak Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa yang masuk pasien IMF itu ada 16 negara. Itu tahun kemarin, Bapak Ketua. Saya baru saja mendapatkan informasi yang terakhir, yang masuk menjadi pasien IMF itu sudah 47 negara.
47 negara. Kita pernah menjadi pasien IMF saat 97-98. Oleh sebab itu, situasi ekonomi ini harus kita jaga betul, jangan sampai situasi ekonomi yang baik terganggu gara-gara perhelatan pemilu tahun depan, pilkada tahun depan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita tidak mau masuk lagi menjadi pasiennya IMF. Dan alhamdulillah ini juga patut kita syukuri. Tahun kemarin negara kita Indonesia tumbuh 5,31%. Itu masuk dalam 2 besar negara-negara G20 yang dulunya kita kalah dengan China, kalah dengan negara-negara Korea, Jepang. Sekarang ini kita lebih baik dari mereka, lebih baik dari Tiongkok, lebih baik dari Amerika, lebih baik dari Uni Eropa. Ini yang patut kita syukuri. Jadi saya wanti-wanti kepada kita semuanya agar kita terus menjaga kondusivitas, keamanan, dan juga stabilitas politik, agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terganggu, sehingga kehidupan rakyat juga tidak terganggu karena perhelatan politik yang ingin kita lakukan di tahun 2024. Pada sambutan itu, Presiden Jokowi juga menanyakan kepada P3 siapa calon presiden yang akan diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu presiden tahun 2024. Sekarang urusan Capres dan Cawapres. Saya mau bertanya, P3 ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua loh, ini hadir semua di sini, calon-calon presiden dan wakil presiden. Yang saya kenal ada Pak Prabowo, yang saya tahu juga ada Pak Erick Thohir, yang saya tahu juga ada Pak Sandiaga Uno, yang saya tahu juga ada Pak Mahfud MD, saya hampir lupa, juga ada Pak Mas AHY, dan tentu saja juga ada Ketua Umum P3. Masih ada yang belum saya sebut enggak nanti. Yang hadir. Jadi yang paling penting adalah saya titip tahun 2024 ini tinggal setahun. Karena coblosannya di bulan Februari, ini sudah juga bulan Februari. Saya hanya titip kita semuanya untuk tetap menjaga stabilitas politik, stabilitas keamanan. Karena ini untuk saat ini sangat penting dan sangat diperlukan sekali. Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian catatan Presiden RI pekan ketiga bulan Februari tahun 2023. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.